Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kita yang tetap setia bisa hadir di tempat ini. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan, sebab ada begitu banyak orang yang mau datang beribadah, tapi karena satu dua hal tidak bisa. Dan ini semua kasih karunia Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang di Alkitab itu, aku mau menikmati hadirat Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan, itu kerinduanku. Biarlah kita sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Setiap kita semua sama-sama bergumul untuk tempat ini. Pujian di awal tadi, mujizat terjadi di tempat ini. Mari ingatkan, ini akan menjadi kepunyaannya Tuhan melalui GBDI Rehoboth Sheba. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat ini. Mari persiapkan hatimu. Semua para pelayan Tuhan sudah siap melayani Tuhan. Semua anak-anakmu Tuhan, umatmu sudah siap menyembahmu Tuhan Yesus. Kami mau memiliki hati sepertimu. Kami mau memiliki mata Tuhan sepertimu. Kami mau mengangkat pujian penyembahan kami. Berikan ku hati. Seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, memberi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati, memulihkan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, memberi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Tolong pujian ini, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Amin Tuhan. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, mencari rumah bagi mereka yang lelah, memberi hidup dan milik
kepadamu ya Tuhan, buat segala cintamu, kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami Bapa, itu semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini Bapa, Engkau masih berikan kami hidup, Engkau masih berikan kami nafas ya Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau masih berikan kami kesehatan untuk kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara terkasih kami di tempat ini, bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, mari lihatlah setiap hati kami Bapa. Tuhan, ini terjadi Bapa karena situasi yang saat ini, karena kami harus mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan Bapa, dan harus jaga jarak ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pemerintah adalah wakil-Mu di bumi ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, lalukanlah virus COVID ini dari bangsa kami Tuhan, supaya kami Bapa boleh bersama-sama seperti sedia kala berkumpul bersama saudara-saudara kami di tempat ini Bapa, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa kekhawatiran ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, kembalikan Tuhan ibadah kami seperti mula-mula ya Tuhan. Kembalikan hati kami yang seperti mula-mula ya Tuhan, yang selalu panas untuk memuji Engkau. Bapa yang baik, mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, memberkati setiap hati kami. Maka ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, ada suatu hadirat yang luar biasa memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini Tuhan, pemain musik kami, WL kami, singer kami, bahkan multimedia kami ya Tuhan. Engkau yang memakai mereka secara luar biasa Tuhan, supaya setiap pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak yang baik, kalau mungkin Tuhan masih ada saudara kami yang belum sampai tiba di tempat ini Tuhan, mari tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu juga Bapak hamba-Mu yang melayani Tuhan di cabang Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu secara luar biasa. Biar setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan membangun setiap hati yang mendengarkannya dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami awali ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita melanjutkan ibadah kita. Kita mau mengangkat puji-pujian kepada Tuhan kita. Udah? Kami yang telah ditebus. Yang di rumah mari bertepuk tangan.
rumah juga bersuka cita, dan setiap pemirsa yang mungkin baru bergabung di channel YouTube GPDI Rehoboth Sheba, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari persiapkan Bapak Ibu, adik, abang, kakak, persembahanmu bagi Tuhan. Kepada pendoa dan penggawa kolektor, kami persilakan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kasih-Mu selalu baru setiap hari bagi kami Bapa. Pemeliharaan-Mu nyata Tuhan bagi hidup masing-masing kami di tempat ini. Tuhan, sampai kami hadir di tempat ini semua atas seizin Tuhan. Dan semua saudara-saudara kami yang belum bersama kami pun semua atas pengetahuan-Mu. Tuhan Yesus, jangan Tuhan Kau bedakan iman kami dengan mereka, tapi teruslah Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Sehingga kami sama-sama bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa yang mungkin kesulitan Tuhan untuk memperoleh Tuhan paket internet atau apapun Tuhan Yesus, akses sinyal atau apapun Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang bisa memberikan Tuhan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kesulitan, termasuk bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sekarang sedang menganggur akibat terdampak dari perusahaan mereka Tuhan yang bangkrut atau apapun itu Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sumber berkat bagi kami Tuhan. Apa yang sudah Kau buka, tak ada satupun yang dapat menutupnya, termasuk semua virus-virus di dunia ini Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Kau akan pelihara kami dan pemeliharaan modal yang nyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan, kami saat menjalani hidup, kami memerlukan materi. Untuk kami bisa Tuhan makan makanan yang sehat, untuk kami bisa Tuhan minum air yang bersih, kami perlu Tuhan menggunakan alat untuk membayar Tuhan Yesus, yaitu uang. Tapi ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat daripada-Mu, agar saat kami sedang lemah, kami tak jatuh, tapi kami mengangkat kami dan sujud berdoa kepada-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan yang bisa memberikan kami berlimpah-limpah berkat Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan apa yang kami berikan ini Tuhan, Kau kuduskan, Kau jamah, agar kami Tuhan mempersembahkan dengan hati yang bersuka. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin belum bisa memberi. Engkau yang berkati Tuhan pekerjaan tangannya, Engkau yang berkati hidupnya, agar lewat hidupnya Tuhan berkat tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau pimpin ibadah kami Tuhan, dari pertengahan hingga pada akhirnya. Untuk Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Kau yang pakai dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga segala firman yang diucapkan semua berasal daripada Tuhan. Kau yang berkati mulut, bibir, lidah Tuhan hamba-Mu, agar segala firman Tuhan memberkati, menguatkan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau terus Tuhan memberikan Tuhan kami semangat menjalani hidup, memberikan kami sukacita menjalani hidup Tuhan, dan memberikan kami pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Pandemi ini berlalu, pasti ada mujizat dan kebangkitan yang besar. Haleluya. Tuhan curahkan doa atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan
semua. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kita semua diberkati yang memberitakan dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sama-sama diurapi dengan kuasa Tuhan. Dan saatnya ini waktunya Tuhan yang mau bersuara melalui hamba-Nya. Mari sama-sama gereja Tuhan, umat Tuhan bersatu. Haleluya. Waktu gereja bersehari, bintang lawatan hujan. Waktu umatku bersatu, bila Roh Kudus dicurahkan. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami dan memberkati kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dengan Roh yang kudus. Engkau telah mengurapi kami, memenuhi hati kami, Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami, Tuhan. Inilah waktunya kami Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau makan dan minum Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Kami mau makan dan minum, kami yang haus dan lapar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap pikiran kami. Supaya kami Tuhan fokus kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya firman yang kami sampaikan Tuhan, bila firman yang bersumber dari firman-Mu itu sendiri Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau hamba-Mu diberi kepercayaan saat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di Seba saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu bagaimana sidang Tuhan Yesus. Bapak yang seragi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu tempat ini. Dimanapun hamba-Mu saat ini melayani, mungkin di cabang Tuhan Yesus saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai secara luar biasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan saat ini Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya.
Haleluya. Firman Tuhan untuk kita saat ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk bergantian untuk membaca firman Tuhan saat ini. Saya yang pertama, saudara yang kedua, dan di ayat yang ke-35 nanti kita sama-sama, saudara terkasih Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintahku kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat ke-5, ayo sama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kasih ini adalah nasihat akhir. Nasihat akhir Yesus kepada murid-muridnya saat Yesus mau disalibkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya saat dia mau disalibkan. Baru saja pasca selesai, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah satu tanda kasih yang sebenarnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saudara buat kita tema kasih sebagai berita baru dalam minggu setelah Trinitas, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus mau melakukan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, agar supaya setiap murid-murid Yesus mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat kita, supaya kita bersatu mempunyai kasih yang sebenarnya. Sebenarnya kasih yang sebenarnya itu sebenarnya, saudara terkasih Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri, saudara terkasih Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita pun ada saat ini, kita boleh hari tempat ini, kita boleh menikmati kehidupan kita saat ini, kita boleh sehat, semua karena kasih Tuhan. Dan karya yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus kepada kita, bahkan kepada seluruh dunia ini, saudara terkasih Tuhan, Dia mau rela berkorban, mati di kayu salib demi untuk kita semua, saudara terkasih Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Tidak ada kasih seperti Yesus Kristus buat kita. Kalaupun kita memiliki kasih, saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia, itu sangat terbatas, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu sangat terbatas. Tapi Yesus melakukannya bagi semua orang. Bukan kepada orang-orang yang mungkin berbaik hati, tapi kepada semua orang. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak memandang itu dari sebuah perbuatan manusia. Di mata Tuhan pada umumnya kita adalah sama, karena Yesus tidak pernah mengingat kekurangan kita.
Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sangat sayang saudara kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak dekat kepada Tuhan. Banyak di antara umat-umat Tuhan percaya kepada Tuhan, tapi tidak dekat kepada Tuhan. Arti dekat kepada Tuhan lewat, supaya kita dekat kepada Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita melalui persekutuan doa kita. Itu satu cara hal supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kita aktif persekutuan dalam doa. Mungkin kalau kita tidak di komsel, mungkin di rumah kita masing-masing ada persekutuan doa, supaya kita selalu dipimpin oleh rohnya Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, coba kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 2, saudara terkasih satu. Sebentar. Yohanes 13 1 sampai 2. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi mereka sampai hari kesudahannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Berarti Yesus tidak pernah membatasi untuk kita untuk mendapatkan kasih dari Dia. Kapanpun saudara dalam Tuhan, asal kita percaya kepada Yesus Tuhan kita, kita yakin bahwa Yesus yang memimpin kita semua, yang menyertai kita, memberikan kemudahan bagi kita, baik di dalam hidup kita, baik di dalam aktivitas pekerjaan kita, baik di dalam karir kita, baik dalam bisnis kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja kepada kita. Kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan, itu hanya sementara, itu hanya titipan sementara bagi kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana supaya kasih itu timbul, saudaraku, di dalam setiap hati kita masing-masing, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari boleh kita lihat, saudara dalam Tuhan, di dalam Korintus, ya. Maaf saudara, baru kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, saudara terkasih Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki kasih, sekalipun kita mengetahui seluruh isi dunia ini, sekalipun kita memiliki seisi dunia ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hati kita tidak memiliki kasih yang sebenarnya, itu kata Tuhan, tidak ada bedanya bagi kita, bagiku, bagi kita semua, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau di 1 Korintus 13 ayat 13, sebentar, 13 ayat 13, 1 Korintus. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yakobus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih, saudara, terbesar di antaranya? Karena kasih itu adalah Yesus sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan.
Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, kita kalau kasih yang kita miliki saudaraku dikatakan paling terbesar, itu adalah hal yang pasti saudara terkasih dalam Tuhan. Contohnya kita manusia saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita memiliki kasih yang besar, kapanpun, dimanapun, ketika kita tidak ada pun di muka bumi ini, mungkin orang-orang akan mengenal kasih itu lewat perbuatan kita saudara terkasih dalam Tuhan. Itulah makanya Yesus sampai saat ini saudara terkasih dalam Tuhan masih tetap Allah yang terbesar, kasih yang terbesar. Tidak ada menyaingi kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kasih itu adalah besar. Maka kalau kita berbuat sesuatu saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin di kalangan banyak orang, kasih itu akan diingat sesama kita, bahwa kita pernah melakukan yang terbaik, bahkan yang baik bagi sesama kita. Itulah makanya kasih itu selalu yang terbesar. Kalau iman itu saudara terkasih dalam Tuhan, dalam artinya iman itu adalah satu tanda bukti pengharapan dan pengharapan kita akan kebaikan Tuhan, dan satu tanda bukti pengharapan kita kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat saudara terkasih Tuhan. Artinya iman orang Kristen percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita percaya walaupun tidak melihat saudara terkasih dalam Tuhan. Berarti iman Kristen adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan karena penglihatan saudara terkasih Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya saudara. Amin. Nah yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau lihat dulu di ayat 33 tadi, Yohanes 13 ayat 33. Benar. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata seketika menurut Thomas saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 pengertian saudara terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, kata seketika berarti menunjukkan bahwa sebentar lagi Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya dan naik ke surga hanya hitungan hari saja. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus di bumi kurang lebih 40 malam. Hanya seketika, sebentar saja saudara terkasih dalam Tuhan, dia naik ke surga dan berpisah dengan murid-muridnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, supaya lebih jelas, mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara terkasih Tuhan, begitu luar biasa. Kita boleh bersyukur bagaimana kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah dia mati dan bangkit naik ke surga, dia tidak mengalami kematian lagi, saudara terkasih Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut itu sendiri di kayu salib, sehingga dia
tidak lagi mati, bahkan hidup selama-lamanya, sekarang sampai selama-lamanya, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Boleh kita bangga sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih-Nya dan anugerah-Nya kepada kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, kata seketika menurut Thomas, kata seketika itu antara kebangkitan dan kenaikan. Antara kebangkitan dan kenaikan. Jadi itu tadi yang tadi selangnya itu dari antara kematian dan kebangkitan itu ada punya waktu tidak lama, seketika, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak lama lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Boleh kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Maksudnya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Tidak tinggal sesaat, tidak akan melihat Dia lagi, dan sesaat juga kita akan melihat Dia, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ketika Dia, saudaraku, bangkit dari kubur, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada Maria, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia melihat sebentar, sesaat, dan sesaat lagi tidak akan melihat. Demikian juga, saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup kita ini, saudara terkasih dalam Tuhan, seperti embun saja. Sebentar kelihatan, sebentar lagi tidak kelihatan. Umur manusia paling lama, kalau menurut Alkitab, 70 tahun. Jadi itu tidak akan lama, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu hanya sebentar. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, begitulah Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya, memberikan kasih, memberi teladan, supaya murid-muridnya meneruskan kasih itu sampai kepada kita seperti sekarang ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kata seketika menurut Thomas, saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran murid-murid Yesus secara spiritual hanya sebatas di situ saja, sebab mereka tidak akan sanggup memikul penderitaan Yesus kecuali kekuatan yang dari Tuhan, yaitu kasih karunia. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita tidak akan sanggup memikul penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia dilecehkan, Dia diludah, Dia dihina, Dia dicambuk, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia omongan saja agak beda mungkin kita, saudara, jadi tersinggung. Tapi kalau kita meneladani Tuhan, itu sangat luar biasa dan sangat berat bagi kita untuk meneladani seperti apa yang dibuat Tuhan menjadi contoh kepada kita, menjadi panutan bagi kita, yang seharusnya kita harus juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita terbatas untuk segala sesuatu. Itulah kemanusiaan kita saat ini. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kita adalah orang yang selalu gagal, tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kecuali kekuatan yang dari Tuhan, yaitu kasih karunia lah. Kalau kita tidak mempunyai kasih karunia, di sini katakan tidak ada yang dapat sanggup memikul penderitaan Yesus. Apa itu kasih karunia, saudara terkasih dalam Tuhan?
Kasih karunia itu saudara terkasih Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada pribadi-pribadi menurut kemampuan kita. Ada kemampuan dalam pengajaran, karunia pengajaran. Ada karunia untuk kesembuhan. Ada karunia untuk pelayanan. Ada berapa tuh karunia saudara terkasih Tuhan dan yang lain-lain saudara. Jadi kalau karunia kesembuhan diberikan kepada kita saudara terkasih Tuhan, kalau kita tumpang tangan kepada saudara kita yang sakit, kalau kita mendapatkan karunia itu, orang itu pasti sembuh dan sehat. Itu contoh-contoh karunia-Nya saudara terkasih Tuhan. Dan saudara terkasih Tuhan, yang ketiga ayatnya 34 dan 35, Yohanes 13 dan 31 yang tadi saudara. 34 Yohanes 13 31. Kesatuan di tengah perbedaan saudara terkasih dalam Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kematian Yesus adalah wujud nyata kasih yang sempurna, yang dari Tuhan. Artinya saudara, kita pun sebagai anak Tuhan sudah seharusnya sanggup menderita dikhianati saudara terkasih dalam Tuhan, dihina bahkan direndahkan. Kita sebagai anak Tuhan saudara terkasih dalam Tuhan, kita pun harus sanggup untuk menerima itu saudara terkasih dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan lebih besar daripada segala sesuatunya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, biarlah orang berkata apa kepada kita, biarlah orang menghina kita, merendahkan kita saudara terkasih dalam Tuhan, sama seperti Yesus mengalaminya, kemuliaan mengalaminya, supaya apa yang Yesus terima, yaitu kemuliaan yang dari Bapa yang di surga, kita pun akan menerimanya saudara terkasih dalam Tuhan. Maka di sana saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki kasih, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan dia, siapapun mereka Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena pembalasan bukan hak kita, tapi pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita yang percaya berserah kepada Tuhan. Kalau kita percaya sudah berserah kepada Tuhan, artinya kita sudah menyerahkan segala beban pergumulan dan beban hidup kita kepada Tuhan. Percayalah saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu ikut campur tangan atas keyakinan dan iman kita kepada Dia. Kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kata Tuhan kepada kita, kamu percuma saja percaya sama saya, menyerahkan segala beban hidupmu kepada saya, tapi kamu bertindak sendiri. Artinya kita melupakan Tuhan di situ. Ini sering kita sebagai manusia, kedagingan kita sering berbicara tidak mengingat Tuhan. Pada saat kita dilukai orang, identik kita cepat untuk membalaskannya. Tapi kalau kita menyadari, kita serahkan kepada Tuhan saudara terkasih Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara terkasih Tuhan, bagaimana kita supaya meneladani Yesus seperti apa yang dikerjakan selama Dia di dalam bumi ini, saudara terkasih Tuhan. Begitu luar biasa kasih yang diberikan kepada kita, kepada semua umat manusia di muka bumi ini, saudara terkasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kesimpulan, saling mengasihilah. Saling mengasihi adalah bukti kita sudah menerima kasih Yesus dari Yesus. Kalau saja kita Yesus terima apa adanya, maka kita juga sudah saatnya dapat menerima saudara kita apa adanya. Sebentar, mari kita lihat dulu di dalam Roma. Roma 15 ayat 7 saudara. Sebentar kita lihat.
Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus menerima kekurangan sesama kita. Kita tidak bisa menuntut orang sama seperti kita. Semua sudah punya perbedaan masing-masing, sudah punya ukuran masing-masing, saudara terkasih dalam Tuhan. Artinya kalau kita sama semua, kalau dari segi bicara dunia kita tidak berarti. Kalau semua kaya, tidak juga berarti. Kalau semua miskin, juga tidak berarti. Jadi semua itu indah, semua indah. Perbedaan itu indah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau satu warna juga nggak bagus. Karena berwarna-warni lah kita jadi ada pilihan, jadi bagus. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu luar biasa Tuhan untuk menciptakan kita di muka bumi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Kita nekat pujian, satu kota tanpa malam untuk berserah. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala firman-Mu yang telah berkumandang di tempat ini siang hari ini Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, kalau kurang tepat untuk menyampaikannya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tapi ku percaya dan yakin kepada-Mu Yesus Tuhan, itu semua sumbernya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh makan dan minum Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Bila boleh kami diberkati dan kami bersuka cita bergembira dengan kami menerima firman-Mu Tuhan siang hari ini ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan kami. Tuhan siang hari ini buat Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang hadir sudah Kau berkati Tuhan. Bahkan mereka Tuhan di rumah Tuhan mengikuti ibadah online saat ini, boleh Kau berkati Tuhan mereka Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, mungkin karena situasi saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga Tuhan mereka tidaklah hadir saat ini tempat lindung bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, boleh Kau memenuhi tempat ini, bangku-bangku yang sediakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Tuhan Yesus lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami hanya percaya Yesus Tuhan kami, lewat ibadah online ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang melihat Tuhan, boleh diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kebaikan waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan terus dalam kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari angkat lebih tinggi dari kepala tubuhnya dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan berikutnya dari kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah katakan amin.
darah perjanjian itu bahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Dosa kita Tuhan ampuni. Haleluya. Mari angkat tanganmu sapa Tuhan kita. Musik terus. Haleluya. Puji Tuhan, kita yang diberkati melalui pemberitaan firman pada saat ini. Mari berikan rasa syukurmu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar kiranya pekerjaan Tuhan terus diperluas. Persembahan kedua dijalankan, satu kota tanpa malu. Pada minggu depan akan di-share melalui WhatsApp grup GPDI Rehoboth Sheba. Untuk konsel belum diadakan, hanya ibadah minggu saja. Untuk pelayan, mari diperhatikan WhatsApp dari Bapak Gembala untuk yang melayani minggu depan. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu.
dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan melalui persekutuan doa ini Bapa. Di ujung Tuhan ibadah kami, kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu dari awal pertengahan Tuhan sampai saat ini di penghujung Bapa. Engkau terus melawat kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya berkat Tuhan Yesus menaungi setiap para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, tanpa terkecuali. Terkhusus Tuhan bagi Bapak Pendeta Muda Tuhan Pena Baban yang sudah melayani kami Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Bapak setiap kami yang mendengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Selagi Tuhan kami boleh diberikan waktu dari Tuhan Yesus, kami harus melekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Karena tadi Tuhan, Bapak terkasih kami berkata Tuhan, tidak cukup hanya percaya Tuhan, tapi kami harus dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan. Ada masalah ataupun tidak ada masalah Tuhan baik. Ada pandemi ini ataupun tidak ada pandemi, Tuhan Yesus tetap baik. Karena Tuhan tidak bisa yang lain kecuali yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau boleh jamah setiap kami Tuhan yang sakit. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan sakit apa yang diderita oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi saat ini Yesus, tangan-Mu Bapak turun Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu GPDI Rehoboth Sheba. Engkau menjamah kami Tuhan dari rumah-Mu yang tinggi dan jauh di surga sana Bapa. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, bagian organ tubuh dalam kami Tuhan. Kami yang sakit di bagian luar atau di hati kami yang terluka Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan, penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, kami yang sudah sangat kekurangan sekali Bapak dalam ekonomi kami Tuhan, mari Engkau buka jalan Tuhan. Engkau adalah pintu berkat bagi setiap kami Bapa, dan Engkau penuhkan Bapa bagi setiap kami yang kekurangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa. Anak-anak Tuhan yang bersekolah Bapa, karena pandemi ini berpengaruh bagi semuanya Tuhan. Mereka sekarang Tuhan yang sekolah melalui online Tuhan. Kau cukupkan Tuhan berkat bagi orang tua mereka Bapa, karena harus beli Tuhan kuota, harus beli paket data Tuhan untuk bisa mengikuti sekolah Bapa. Jangan sampai Tuhan ada anak-anak Tuhan yang putus sekolah Bapa. Dan kami memohon berkat-Mu Tuhan tiada henti tercurah bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, terutama GPDI Rehoboth Sheba dan setiap pemirsa yang berada di rumah yang menonton tayang ini. Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Bapak bagi bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Bapak, ada begitu banyak jemaat-Mu Tuhan yang berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Indonesia sampai seluruh dunia Tuhan. Berdoa bagi pandemi ini Tuhan, lalukanlah Tuhan pandemi ini Tuhan dari bangsa kami Bapak, agar kami bisa bebas melayani Tuhan, agar kami bisa bebas bertemu muka dengan muka saat melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati Tuhan bangsa kami Bapak, sehingga tidak ada Tuhan yang bertambah lagi pasien Tuhan, tapi terus bertambah jumlah kesembuhan Bapak. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati seluruh bangsa-bangsa Tuhan, perekonomiannya Tuhan berkati Tuhan, kesehatannya Tuhan berkati Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan melalui Tuhan Bapak Luhut Panjaitan Bapak menjadi saluran berkat-Mu melalui Del Tuhan. Umat-Mu boleh mendapatkan satu berkat Bapak, dan kiranya Tuhan terus dipermuliakan melalui pekerjaan apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa Indonesia, pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Pak Maruf Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kesehatan mereka Bapak. Kami mengasihi Bapak pemimpin kami Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang Bapak, dan setiap staf jajaran
bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Kau lawan bangsa kami, Kau lawan Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang merindukan keturunan Tuhan yang boleh jamah setiap rahim jemaat-Mu Bapa. Setiap kami yang merindukan pekerjaan Tuhan, mari bukakan Tuhan pintu lowongan pekerjaan bagi setiap kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup pun Tuhan boleh pertemukan kami Tuhan dengan pasangan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kesehatan dan umur panjang Bapa, agar Bapak Gembala kami bisa senantiasa memberkati Tuhan Yesus dan melayani kami Tuhan sebagai domba-dombanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami Tuhan jauh gak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta Muda Pena Bapak untuk doa berkat. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Maka turunlah karunia anugerah yang besar dari Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.